Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Peran OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah untuk Memperkuat Good Corporate Governance. Sebelum masuk ke materi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Khairatun Dewi Farida dengan NIM 112, dan yang kedua ada Ardian Dwi Arnando dengan NIM 106. Kemudian yang terakhir ada Friska Dwi Irianti dengan nomor NIM 144. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau bisa disingkat GCG merupakan suatu konsep yang mengacu pada praktik dan prinsip yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan diri agar dapat beroperasi secara etis, efektif, dan secara umum memberikan manfaat yang baik bagi banyak pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. GCG bertujuan untuk menciptakan struktur perusahaan yang baik dan sistem pengambilan keputusan yang transparan, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tata kelola perusahaan yang baik atau GCG lebih banyak ditampilkan untuk sistem manajemen dan pengendalian perusahaan. GCG bertujuan untuk mencapai lebih banyak tujuan tindakan yang diambil oleh direksi perseroan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan pemangku kepentingan, karena GCG adalah tentang etika, etos kerja, dan prinsip-prinsip. Ada banyak penafsiran mengenai definisi GCG diberikan oleh banyak pihak baik dalam berbagai sudut pandang. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan Good Corporate Governance. Menerapkan sistem Good Corporate Governance di perusahaan harus meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Mengadopsi sejumlah tujuan menurut Imam Syahputra. Yang pertama ada mengakui dan melindungi hak dan kewajiban pihak terkait. Yang kedua, meminimalkan biaya keagenan dengan mengendalikan konflik kepentingan mungkin timbul antara pihak yang mempercayakan dan agen. Yang ketiga, lengkapi platform bisnis untuk menjadi bisnis yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Poin keempat ada meningkatkan etika bisnis untuk mengurangi risiko riba. Yang kelima, dapat menarik calon investor ketika mereka mempunyai opsi tersebut ketika menerapkan GCG. Yang keenam, membangun bisnis kinerja yang tinggi. Dan poin ketujuh ada mewujudkan citra perusahaan yang baik. Dan poin terakhir, meningkatkan kepuasan bagi pelanggan. Dari uraian di atas dapat dikatakan peran atau penerapan dari GCG harus mampu mengumpulkan informasi dengan cepat, akurat, dan andal kepercayaan diri sehingga keputusan yang diambil dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan, dan direncanakan sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Nah, ada beberapa prinsip utama GCG yang ada dalam perusahaan yang baik, meliputi yang pertama yaitu transparan. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama pemegang saham dan masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Dewan Eksekutif dan Dewan Direksi harus bertanggung jawab atas keputusan dan kegiatan perusahaan. Mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas dan profesionalisme. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat ekuitas dan pemegang saham.
Di sini perusahaan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil dan melindungi kepentingan mereka. Hal ini mencakup hak untuk menghadiri rapat pemegang saham dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting. Kemudian yang keempat yaitu keterbukaan informasi. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik, termasuk laporan keuangan, risiko bisnis, dan kebijakan terkait dengan GCG. Kemudian yang kelima yaitu Dewan Direksi memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dewan Direksi harus independen, mempunyai keahlian yang sesuai, dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu pengendalian internal. Di sini perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Kepatuhan hukum bisnis harus mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku dalam operasionalnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menghormati hak-hak karyawan. Dalam hal ini, GCG juga mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak karyawan, termasuk hak untuk bekerja di lingkungan yang aman dan adil. Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis dan masyarakat. GCG juga sering diatur oleh lembaga pemerintah dan regulator di berbagai negara untuk memastikan perusahaan menjalankannya dengan baik. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawas yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan tujuan dari OJK itu sendiri adalah untuk seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, seperti kepentingan konsumen dan masyarakat dapat terlindungi. OJK itu sendiri merupakan institusi yang bukan hanya menyandang independen atau berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya, yakni Bank Indonesia atau BI, yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya. Untuk materi yang selanjutnya adalah fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan tentunya memiliki fungsi, tugas, dan wewenang. Fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tersebut turut pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut, sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada berbagai sektor kegiatan jasa keuangan. Adapun sektor kegiatan jasa keuangan tersebut mencakup: yang pertama, kegiatan dalam sektor perbankan; yang kedua, kegiatan dalam sektor pasar modal; yang ketiga, kegiatan dalam sektor perasuransian, pengadaan dana pensiun, lembaga yang mengatur pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Kemudian selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memiliki wewenang. Wewenang tersebut diantaranya: yang pertama itu wewenang mengenai pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, yang mencakup: pertama, perizinan terkait pendirian bank; kedua, kegiatan usaha; yang ketiga, pengawasan dan pengaturan; keempat, pengawasan dan pengaturan terkait manajemen terhadap risiko. Kemudian yang kedua ada wewenang mengenai pengaturan lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank.
Di antaranya yang pertama itu ada penetapan terkait keputusan dan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang kedua, penetapan terkait peraturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Yang ketiga, penetapan terkait kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah penetapan terkait peraturan tata kelola status terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian yang ketiga ada mengenai wewenang pengawasan lembaga jasa keuangan baik bank ataupun non-bank. Adapun wewenang tersebut diantaranya yang pertama, penetapan terkait pengawasan kebijakan operasional mengenai keseluruhan kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, dan segala bentuk tindakan lain. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang analisis peran OJK dalam mengawasi penerapan GCG pada perbankan syariah di Indonesia. Perihal GCG dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan telah diatur baik tentang governance outcome, governance struktur, dan governance proses. Dalam governance struktur terdiri atas yang pertama tentang uji kepantasan atau kelayakan. Yang kedua itu ada manajemen bank yang independen, dan yang terakhir ada ketentuan untuk direktur dalam peningkatan fungsi audit dan publik. Upaya untuk menerapkan GCG secara efektif pada bank syariah dilakukan Bank Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI tahun 2009 yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI tentang pelaksanaan GCG di bank syariah dan unit usaha syariah. Semenjak dikeluarkannya peraturan tersebut, setiap bank syariah diwajibkan untuk menerapkan good corporate governance, melaksanakan self-assessment. Setelah melaksanakan hal tersebut, kemudian membuat laporan tentang penerapan atas corporate governance dalam laporan setiap tahunnya. Nah, itu tadi pemaparan hasil kerja dari kelompok 11. Ada kurang lebihnya. Saya mewakili anggota dari kelompok 11 mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.